Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati dengan NIM 191050515. Saya dari Prodi D3 Radiologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai difference of acceleration factor application to work, characteristic of diagnostic imaging T2WI FSE in MRI lumbal herniated nucleus pullosus atau HNP case. Saya mengambil jurnal ini yaitu dari jurnal imaging diagnostik. Untuk penulisnya yaitu Isda Maulida, Gatot Murti Wibowo, Emi Murniati. Untuk tahun terbitnya yaitu tahun 2019. Untuk pendahuluannya yaitu pasien dengan kasus HNP tidak dapat berbaring lama saat dilakukan pemeriksaan MRI karena tidak bisa menahan rasa sakit, sehingga menyebabkan pasien bergerak selama pemeriksaan dengan menghasilkan citra yang tidak optimal. Ketidakoptimalan ini menyebabkan terjadinya pengulangan dalam pemeriksaan sehingga diperlukan waktu yang cepat untuk menghasilkan citra yang baik. Pada kasus HNP, pasien yang tidak dapat menahan rasa sakit, maka dalam pemeriksaan diperlukan waktu yang cepat dalam menghasilkan suatu citra MRI untuk keperluan sensitif. Selain itu, teknik grapa merupakan salah satu metode untuk merekonstruksi data pada MRI dengan kualitas citra keseluruhan yang lebih baik. Untuk metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perbedaan karakteristik citra sensitif yang dihasilkan dalam menerapkan ensit percepatan 2, 3, dan 4 secara sensitif, pencitraan metode grapa, dan mengetahui optimal ensit percepatan untuk mendapatkan citra MRI kasus HNP lumbal. Untuk hasil dan pembahasannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan karakteristik citra ensit 2 pada PT penerapan 2 ensit percepatan 2 dan 4, 3 dan 4 dengan uji VGA. Nilai 2 ensit percepatan optimal dengan uji VGC diketahui ensit percepatan 2 dan 3. Setiap hasil imaging dari pasien tersebut dihasilkan 3 gambaran pada potongan 2 ensit sekuen FSE dengan 3 variasi acceleration factor, yaitu sebagai berikut gambarnya. Untuk gambar yang A, citra MRI lumbal acceleration factor 2, untuk kemudian gambar B acceleration factor 3, dan gambar C yaitu acceleration factor 4. Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penggunaan acceleration factor 3 paralel imaging metode grapa dapat digunakan sebagai referensi dalam penerapan pada pasien-pasien yang menderita HNP. Pasien yang menderita HNP secara umum tidak mampu menahan rasa sakit yang diderita sehingga memerlukan waktu pemeriksaan yang cepat. Setidaknya acceleration factor 3 mampu mengurangi waktu pencitraan MRI lumbal atau dapat dikatakan memiliki scan time yang lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan sensitif 3 on faktor 2. Sedangkan metode grapa dapat mendukung pemeriksaan HNP karena dengan kenaikan acceleration factor mampu memperbaiki SNR yang turun. Selain itu, metode grapa tidak terlalu sensitif dalam pergerakan dan grapa menghasilkan SNR yang baik dan dalam menghasilkan citra. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian terdapat perbedaan karakteristik citra diagnostik MRI lumbal di PT urutan fast spin echo atau FSE dibanding sagittal dengan variasi faktor percepatan 2, 3, dan 4. Paralel pencitraan metode grapa dalam kasus HNP, nilai optimal faktor percepatan variasi untuk MRI pemeriksaan lumbal HNP 2 dan 3. Berikut adalah daftar pustakanya, bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian yang selanjutnya saya akan mempresentasikan jurnal selanjutnya.
Berikut adalah jurnal yang kedua. Untuk jurnal yang kedua yaitu berjudul Computer Tomography versus Magnetic Resonance Imaging for Diagnostic Cervical Limb Node Metastasis of Head and Neck Cancer, System Review and Meta-Analysis. Saya mengambil jurnal ini yaitu bersumber dari Oncotarget and Therapy. Untuk penulisnya yaitu Jisun, BLI, CGLI, YLI, FSU, Ki Hagao, FLU, TIU, Elwuli. Untuk saya mengambil jurnal ini bersumber dari Oncotarget and Therapy. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2015. Untuk pendahuluannya, komputer tomografi atau CT dan MRI adalah metode pencitraan yang umum digunakan untuk mendeteksi metastasis kelenjar getah bening, serviks pada kanker kepala dan leher. Untuk tujuannya yaitu untuk membandingkan CT dan MRI untuk mendeteksi metastasis kelenjar getah bening, serviks pada pasien dengan kanker kepala dan leher, dan untuk menetapkan kriteria diagnostik terpadu dengan melakukan tinjauan sistemis dan meta-analisis. Untuk metode penelitiannya yaitu menggunakan eksperimen dan pengambilan sampel. Untuk hasil dan pembahasan, hasil meta-analis yang dikumpulkan menunjukkan bahwa CT memiliki sen yang lebih tinggi yaitu 0,77, interval kepercayaan 95%, CI 0,73 sampai 0,87 daripada MRI 0,72, 95%, CI 0,70 sampai 0,74. Ketika simbol dianggap sebagai unit analisis yaitu P0,05, MRI memiliki SPE yang lebih tinggi yaitu 0,81, 95% CI 0,80 sampai 0,82 daripada CT yaitu 0,72, 95%, CI 0,69 sampai 0,74. Ketika level leher dianggap sebagai unit analisis P0,05 dan MRI memiliki area yang lebih tinggi di bawah kurva konsentrasi waktu dibandingkan CT ketika pasien dianggap sebagai unit analisis, P sama dengan 0,05 terkait kriteria diagnostik. Untuk MRI, hasil menunjukkan bahwa diameter aksial memiliki 10 mm dapat dianggap sebagai kriteria ukuran terbaik dibandingkan dengan 12 mm untuk CT. Secara keseluruhan, MRI memberikan SPE yang lebih tinggi secara signifikan, sementara CT menunjukkan sen yang lebih tinggi. Kriteria diagnostik untuk MRI dan CT tentang ukuran kelenjar getah bening meta-analis disarankan masing-masing 10 dan 12 mm. Untuk kesimpulannya, CT dan MRI adalah alat yang efektif untuk mendeteksi metastasis kelenjar getah bening, serviks pada pasien dengan kanker kepala dan leher, karena kriteria diagnostik yang disajikan dalam studi yang relevan bervariasi secara signifikan. Kami juga merangkum bukti yang tersedia untuk mengungkapkan yang paling sesuai untuk kedua teknik ini. Ketika level leher digunakan sebagai unit analisis, MRI memiliki SPE yang lebih tinggi. Temuan menunjukkan bahwa MRI lebih unggul daripada CT dalam diagnosis metastasis kelenjar getah bening, serviks terutama dalam konfirmasi diagnosis, sedangkan CT memiliki efikasi yang lebih baik dalam eksklusi diagnosis. Berikut adalah daftar pustakanya, bisa dilihat sebagai berikut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.